kalau yang ke depan ini makanya Pak Jokowi selalu ngasih konteks. Ngasih konteks harus mikirin rakyat. Kalau mikirin rakyat itu kan sebenarnya kode keras. Lu pikirin rakyatnya, jangan dijadikan konten rakyatnya. Dipikirin rakyatnya mau gimana gitu. Perdagangan. Tapi tahun 1500-an ada revolusi besar. Revolusi industri gitu. Itulah yang memacu. Ya industri nggak semua efeknya positif, ada negatifnya. Tapi ketika dikelola dengan baik jadi negara maju mereka. Buat masyarakat kebijakannya apa aja. Selain dia turun-turun traktor sawah, merasakan cara petani mentraktor atau nanam padi, dia tahu nggak apa kebijakan yang harus dia taruh di sini selain subsidi dan bantuan. Kalau soal industrialisasi dia paling paripurna lah. Tapi ada yang punya mindset industrialisasi juga, Erick Thohir, Sandiaga Uno. Iya, Sandi, betul. Iya, punya mindsetnya. Kita masuk ke tema ideologis ini. Abang, saya kaget juga lihat di video abang itu. Ternyata udah bicara, kan abang lagi cari istilah yang tepat kemarin soal kaum agraris dan kaum industrialis ini. Nanti dulu, kayaknya belum tepat, tapi keluar juga di konten itu. Kaum agraris sama industrialis gitu. Nah ini kalau koalisi apa pernah bilang patronnya harus kaum industrialis, nggak bisa berpatron ke kaum agraris gitu. Nggak bisa kita sandarkan untuk pembangunan bangsa ini ke kaum agraris untuk menuju Indonesia maju ini gitu kan. Nggak bisa. Nah kenapa ini mulai dari Pak Jokowi itu PDI dan Pak Jokowi itu seorang kader PDI, wakil ketua DPD Jawa Tengah kalau nggak salah dulu ya. Nah ini agraris kan image-nya gitu kan. Partai Marhenis dan lain-lain ya yang image-nya itu kaum kelas bawah gitu dan segmentasi utamanya kelas bawah. Dan yang abang di konten terakhirnya Mikrofon Hasan Nasbi juga mengatakan bahwa Pak Jokowi secara konten secara substansi juga punya kapasitas, abang bilang. Nah kenapa Pak Jokowi ini bisa abang anggap pengecualian dulu? Gini, gitu. Kalau riwayat pendidikan politik, sekolah politiknya, kita nggak pernah ngelihat Pak Jokowi sekolah politik agraris. Dan ketika menjadi wali kota pertama kalinya, Pak Jokowi itu sudah kaum industrialis. Sudah punya industri dia. Iya, mebel. Industri mebel, ekspor. Paham dia soal pertukaran, paham dia soal perdagangan global. Hal yang hari ini kemudian berulang-ulang kali disebut oleh Pak Jokowi sebagai konteks yang mau dia taruh dalam tahun 2024. Pak Jokowi sebenarnya secara karakter dia kaum industrialis. Paham dia. Alur industri paham dia. Konsekuensi dari industri paham dia. Berapa banyak industri itu bisa mendorong ekonomi, ngerti dia. Bagaimana untuk pertumbuhan ekonomi setelah industri ini diperlukan, paham dia. Kebetulan tempat dia bernaung partainya partai petani lah, partai Marhainis lah gitu. Tapi ini tempat bernaung. Tapi Pak Jokowi sendiri secara substansi kaum industrialis gitu. Jadi kalau perjalanan politiknya ya perjalanan politiknya aja gitu. Tapi kalau yang ke depan ini makanya Pak Jokowi selalu ngasih konteks, ngasih konteks harus mikirin rakyat. Kalau mikirin rakyat itu kan sebenarnya kode keras. Lu pikirin rakyatnya, jangan dijadikan konten rakyatnya. Dipikirin rakyatnya mau gimana gitu. Jadi mikirnya itu bukan Pak Jokowi itu memang dia secara atraksinya juga jago ya, tapi dia secara substansi juga jago gitu. Ketika menjadikan itu sebuah kebijakan dia jago. Nah, tapi orang yang jadikan rakyat ini jadi konten itu paham nggak dia harus bikin apa kebijakan buat rakyat itu? Ngerti nggak? Ngerti nggak, Bang? Yang sustainable. Ini pertanyaan nih. Riwayat dia sebagai kaum industrialis kan kita nggak lihat. Nggak lihat, betul. Mindset dia sebagai kaum industrialis kan kita nggak lihat. Nah, sementara kita butuh ke depan, Pak Jokowi bilang tuh 3 itu kondisinya. Butuh yang mikirin rakyat, butuh yang berani, iya kan? Butuh yang punya strategi ekonomi. Strategi ekonomi ini dalam loh ngomongnya tuh. Soal bonus demografi itu dalam ngomong itu nggak bisa lewat karena kalau misalnya ada orang yang bilang itu datangnya sekali 400 tahun, berarti kan kita bisa bilang sekali seumur hidup. Belum tentu bangsa ini umurnya 400 tahun kan gitu. Sekali seumur hidup anak cucu kita juga kali itu, Bang. Sekali seumur hidup kan gitu. Nah, jadi nggak boleh kelewat, itu peluang satu-satunya karena negara lain di Asia
yang kita lihat ya ketika berhasil manfaatkan itu muncul dia. Jadi keluar dari middle income trap jadi negara maju. Tapi kan satu fakta yang disepakati bersama, nggak ada tuh negara maju yang negara agraris. Betul. Negara yang bertumpu di sektor pertanian gitu, sebagian besar masyarakatnya bertumpu di sektor pertanian tuh nggak ada yang jadi negara maju. Negara maju itu semuanya negara industri. Nah, negara industri kan hanya bisa dibikin oleh kaum-kaum yang punya mindset industrialisasi. Ini kalau kita bicara peradaban-peradaban, ini kan belajar sosiologi tuh. Yeah. Peradaban paling pertama tuh berburu dan meramu. Food and gathering. Food and gathering belum ekstraktif sama sekali. Belum. Yang kedua tuh ekstraktif, ini agraris nih. Iya. Mulai menetap apa segala macam, tapi ekstraktif ini. Ini antropologi nih Bang. Sosiologi masih eranya masih modern. Tapi habis itu ada ekstraktif plus perdagangan. Iya. Sudah mulai bertualang orang dunia, sudah mulai terhubung tuh dengan perdagangan, ada jalur sutra, ada perdagangan gula di Pasifik Trobian. Nah, itu antropolog. Itu agraris, tapi sudah dengan perdagangan. Tapi tahun 1500-an ada revolusi besar. Revolusi industri gitu. Itulah yang memacu. Ya, industri nggak semua efeknya positif, ada negatifnya. Tapi ketika dikelola dengan baik, jadi negara maju mereka. Iya, jadi superpower. Iya, jadi negara maju mereka. Nah, kita ini kan belum beranjak nih, masih negara agraris nih ya. Di sektor pertanian tuh 50 juta penduduknya yang kerja di sektor pertanian. Kalau dengan luas lahan yang ada ya satu orang tuh per kepala dapat 0,2-0,3 hektar aja. Mau diselesaikan dengan cara apa? Mau cara subsidi pupuk? Kalau 0,2-0,3 hektar ya nggak bisa mengangkat. Kan yang menarik turun income per kapita jadi middle income itu kan sebagian besar yang di sektor ini. Karena purchasing power-nya kan nggak kuat nih orang-orang. Paling gajinya berapa sih sebulan? 600 ribu, sejuta. Jauh di bawah UMR gitu. Nah, nggak bisa bicara UMR kita di sektor pertanian. Iya kan? Ya gaji seadanya aja. Belum lagi kalau ada bencana tuh, ada hama, ada apa segala macam. Luas lahannya juga nggak mendukung. Tapi kalau jumlah petani ini berkurang dari 50 jadi 10 juta, itu satu orang rata-rata 1 hektar loh. Jadi bukan lahan yang dikurangin, jumlah petaninya yang harus dikurangi. Itu yang paling mungkin. Yang paling mungkin. Nah, 40 juta sisanya mau dioper kemana? Yang paling banyak menyerap lapangan kerja apa? Industri. Ini Bang, tahun 2015 dulu. Kan dulu tahun 2011 ya. Jeffrey Winters itu ngeluarin bukunya yang sangat legendaris, yaitu Oligarki kan. Oligarki. Iya, yang sekarang kita gandrung betul menggunakan kata oligarki di mana-mana kan, anti oligarki, karena itu di satu sisi lama-kelamaan saya baca bukunya Winters itu dia sangat structural deterministik gitu ya. Semuanya ini oligarki nih. Ini oligarki kok. Kayaknya penjelasannya udah selesai di situ. Udah the end of history of oligarki. Semuanya oligarki gitu. Nah, waktu itu dia ceramah di UNJ. Yang undang Robertus Robert. Saya datang ke UNJ itu, dengerin ceramahnya Winters. Nah, yang menariknya dia ngomong bukan soal oligarki, sedikit aja dia ngomong oligarki. Tapi dia ngomong soal manifesto politiknya kira-kira. Saya kecewa di 2014 nggak ada satupun capres yang mengatakan bahwa Indonesia harus menjadi negara industri. Tahun 2015 dia ngomong itu, Bang. Ya, narasinya persis kayak omongan Abang sekarang ini. Waktu itu. Nah, waktu itu dia bilang bahwa cuma dengan negara industri ini ketimpangan itu bisa diatasi gitu. Karena orang punya knowledge itu juga dianggap sebagai faktor produksi gitu. Nah, kalau oligarki itu bisa makin kaya karena apa? Karena konsesi. Dia pakai kekuasaan, dia ambil konsesi semuanya. Kalau di negara industri, lu pakai knowledge itu udah bisa kaya dan memunculkan orang-orang kaya baru gitu. Kelas menengah lah. Kelas menengah lah. Ya memang jalan keluarnya kalau mau jadi negara maju, keluar dari berpenghasilan menengah itu memang jadi negara industri. Ini sebenarnya ada satu calon yang punya program itu komplit. Abang udah baca, Bu, setebal ini program kerjanya dia, itu misi dia. Itu misi semua industrialisasi. Nah, sebelum situ, Bang. Cuman kan nggak terkenal orangnya. Selesai dia visi misinya tuh sudah ada. Jadi kalau dia maju nanti jadi pasangan siapapun pasti itu yang jadi keluar jadi visi misi itu. Nah, itu komplit tuh. Yang lain memang belum bikin kayaknya. Yang lain yang bagus-bagus ini belum bikin memang. Tapi ada satu orang yang sudah bikin itu. Nah, kemarin tuh Pak Sekjen Hasto itu atau Pak Prabowo ngomong apa namanya?
soal referendum Ukraina Rusia itu kalau usulan Ganjar pasti diterima katanya. Tapi kita nggak tahu usulannya apa. Ya itu kan inilah ya, itu silat lidah aja. Ya, lah. tapi pertanyaannya ini Mas, sebelum ke situ, kenapa Abang akhirnya memutuskan terminologi industrialis dan agraris ini Abang ucapkan di publik? Sebelumnya kan Abang masih timbang-timbang katanya. Iya. Kayaknya nggak ada perwakilan lain dari kata-kata itu gitu. Belum nemu. Akhirnya setelah kita pelajari ya peradaban itu memang begitu pekategorisasiannya. Berburu meramu, agraris yang dengan kaum feodal tadi, agraris plus perdagangan. Ya para pedagang-pedagang lintas benua, lintas negara ini, tapi semua produk pertanian kan gitu. Habis itu baru industri. Nah, kita baru mau ke sana nih. Baru mau ke sana nih. Pikir kita kan masih setengah-setengah nih, industri setengah-setengah. Pertanian juga nggak gitu. Ya, ekstensifikasinya juga nggak kelihatan kan gitu. Nah, menuju negara industri ini kata-katanya nggak ada yang lain. Istilahnya akhirnya kita sampaikan aja lah. Pokoknya kalau menurut kebutuhan kita nih, ini bicara kebutuhan, bukan selera. Ya. Kita bukan bicara selera nih, bicara kebutuhan kita. Kalau mau jadi negara maju, kita harus cari pemimpin yang memang punya mindset industrialis. Dan industrialisnya harus global. Karena ngapain bikin produk kalau kemudian nggak bisa dilempar ke pasar? Kan nggak mungkin cuman kita yang jadi pasar. Kita juga harus bisa kirim ke keluar gitu loh. Jadi ngerti juga konteks perdagangan global. Ngerti juga konteks ada macam-macam lah perdagangan global ini yang katanya free trade itu nggak ada free trade. Yang adanya negara-negara maju itu memproteksi diri mereka masing-masing, memproteksi buruh, pabrik, dan petaninya, sementara kita disuruh loss. Amerika tuh memproteksi petaninya, peternaknya, kita disuruh loss. Potong hutan juga mereka kata Abang kan. Mereka boleh motong hutan, kita nggak boleh motong hutan. Ya. Tapi argumen Abang lucu juga tuh. Tisu toilet ini. Iya, mereka cebok aja ngundulin hutan gitu. Pakai ngajarin kita lagi ngajarin kita soal pengundulan hutan gitu. Mereka tuh sehari cebok ngundulin 27.000 pohon. Ya. Setahun 9,3 juta. Bang punya hitungannya saya lihat tuh. Pakai gitu. Buat satu kebutuhan loh. Iya. Buat kebutuhan buang air besar aja tuh. Iya. Belum kebutuhan lain ya. Belum kebutuhan lain gitu. Iya. Belum kebutuhan. Jadi mereka memproteksi diri mereka, kita disuruh loss sama mereka gitu. Jadi harus ngerti juga konteks itu. Nah, persoalannya orang-orang yang masih dalam ruang lingkup berpikir agraris ini bisa nggak sampai ke sana cara pikirnya? Kan ini nggak bisa tiba-tiba ini diajarin hari ini ngerti, nggak begitu. Ini kultur. Ini kultur cara berpikirnya, mindset. Mindset ya betul. Mindset bukan pengetahuan ini mindset betul. gitu. Jadi kita harus cari orang yang dengan mindset industrialisasi. Ini cara berpikir. Udah praktek ya Bang. Iya, itu bukan masalah apa ya? Mindset itu apa yang ngerti kan? Kalau mindset itu kita tuh udah otomatis aja. Mungkin kita nggak usah mikir, udah lewat sumsum tulang belakang aja. Udah itu. Instinktif. Instinktif itu mindset itu gitu. Jadi ngerti kita. Wah ini enggak nih. Ini nggak pro industri nih. Ah ini anti industri kayak gitu. Kalau kaum agraris ini itu ngelihat modal itu sebagai musuh. Ngelihat pabrik masuk itu sebagai ancaman. Investasi asing itu dianggap sebagai ancaman. Oh kita majunya kapan? Ini ekstrim kiri, ekstrim kanan, sorry ini kaum agraris. Kanan juga Bang? Ekstrim kiri, ekstrim kanan juga agraris. Investasi asing dianggap ancaman. Oh iya betul. Bahkan investasi dari negara tertentu dianggap ancaman. Oh kan gila. Iya ya benar juga ya. Walaupun mungkin kerjaannya nggak di sawah, tapi ini soal mindset. Soal mindset. Kerjanya mungkin terdidik, kelas menengah, kerja jadi karyawan, tapi mindset agraris ini. Karena agraris itu sangat kuat dengan penguasaan lahan. Iya. Sangat terikat dengan lahannya dia. Jadi ada orang lain masuk dianggap ancaman. Dan kulturnya relatif homogen ya. Kulturnya iya betul. Kalau industrial kan sangat kosmopolitan kan. Kosmopolitan. Kaum industrial itu bisa bisa hidup di tempat yang nggak ada tanahnya. Iya. Hunian vertikal kaum industrialis Iya. Singapura misalnya itu kan kaum industrialis. Kita nggak punya tanah nggak apa-apa, tapi kita punya rumah tinggal. Kayak gitu. Ada orang, kan abang kasih contoh gini. Jadi kalau ada industri masuk, itu bagi kaum agraris tuh ancam kenapa? Lahan kita dicaplok. Sumber air kita dicaplok. Pekerjaan yang ada untuk kita diambil orang asing. Tapi dia nggak pernah berpikir bahwa, kalau ada industri di sini, berarti ada karyawan berapa? 3.000, 5.000.
Kalau 5.000 berarti ada 5.000 orang yang punya gaji minimal UMR. Punya purchasing power. Itu kan artinya ada 5.000 orang butuh makan 3 kali sehari. Ya, 5.000 pengangguran hilang lah di situ. Ya kan? Ada 5.000 orang butuh odol, rokok. Ya kan, baju. Butuh apa lagi? Butuh cukur kumis. Ada 5.000 orang butuh tempat tinggal. Ada 5.000 orang yang akan belanja lah. Yang belanjanya juga akan di situ-situ juga. Jadi pasar nggak buat kita? Pasar. Jadi bisnis kan buat kita? Bisnis kos-kosan, jual korek kuping juga dibeli orang kok di situ. Ada 5.000 orang minimal pasar butuh korek. Buka warung makan dibeli orang. Ada 5.000 orang buka tempat karaoke. Iya. Ada 5.000 orang butuh tempat hiburan. Iya, maksudnya yang kayak gitu-gitu. Nah, ini cara berpikir kaum dia nggak terikat dengan penguasaan lahan, dia nggak posesif sama lahan. Kalau bisa makin kecil lahannya. Kalau bisa makin kecil, makin efisien kita. Kalau perlu lahan kita diduduki oleh orang tapi dia bayar sama kita. Ini soal mandor asing di IKN aja ya ribut kita kemarin. Kenapa itu, Pak? Itu kaum agraris lagi. Jadi nggak boleh ada orang asing di tanah kita gitu. Dia sini mandor, biarin aja. Dia kan nggak jadi kepala IKN. Dia kan jadi mandor, ya biarin aja lah. Nggak jadi wali kota juga. Nggak jadi wali kota dia. Kalau ditanya, masa nggak ada orang kita yang mampu? Ada mungkin, tapi misalnya mau nggak kerjanya? Cocok nggak gajinya? Mau nggak balik ke sini? Kan macam-macam negosiasi orang bekerja itu gitu. Kalau dia yang mau, nggak apa-apa. Kalau free trade itu ya dia mesti compete ya dengan situasi gitu. Itu kan. Iya, sama kayak tambang. Memang kita nggak punya ahli perminyakan, punya, tapi mungkin kerjanya di luar negeri. Disuruh pulang mungkin nggak mau, dia nggak cocok dia gajinya, bisa juga. Bukan, saya punya banyak teman yang ahli geologi, ahli metalurgi, ahli apa segala macam, tapi kerjanya di luar negeri. Kerja offshore juga, tapi kerjanya di luar negeri. Di Afrika lah, di mana lah segala macam. Yang pulangnya juga entah sekali berapa bulan gitu. Atau di Timur Tengah lah, pulangnya sekali berapa bulan. Disuruh kerja di Indonesia, dibilang ya kalau di Indonesia gaji gue berapa katanya. Kalau di sana gue expat katanya. Lah orangnya nggak mau pulang kok. Terus yang mau kerja di sini siapa? Kan banyak Bang orang. Iya, makanya kayak gitu. Jadi tapi kualifikasinya sampai apa enggak. Jadi kalau mandor biarin aja lah, mandor kok. Kecuali kepala IKN-nya orang asing, nah baru marah nggak apa-apa. Ini mindset terikat dengan lahan. Ini nggak boleh nih diganggu nih. Sesenti aja digeser lahannya ngamuk dia. Tapi industrialis ini harus di campaign nih Bang, gagasan ini nih, make sense banget. Gitu. Jadi harus mikir orang yang mindsetnya industrialis. Nah, ini dari apa namanya kandidat-kandidat yang ada ini, gimana caranya masyarakat mengukur orang ini dianggap punya mindset industrialis atau enggak gitu. Bahkan Pak Jokowi pun di partai yang agraris kata Bang Hasan tadi, itu Abang anggap punya mindset industrialis. Memang kalau yang tampak di permukaan kan susah nyarinya ya. Susah nyarinya. Tapi ketika misalnya dia menyampaikan gagasannya soal industri, soal perdagangan, soal tenaga kerja, soal lapangan kerja, soal penciptaan lapangan kerja, itu akan kelihatan. Tapi kalau orang yang cara berpikirnya subsidi ini, subsidi itu, kasih gratis ini, kasih gratis itu sebenarnya masih sektor agraris. Gitu. Pak Jokowi masih ada sektor-sektor itunya juga. Masih ada. Tapi itu gula-gula kali ya, gula-gula. Tapi dia iya. Tapi dia concern banget soal hilirisasi. Iya. Nggak boleh ekspor bahan mentah lagi katanya. Kita harus bikin minimal smelter kita bikin di sini. Kalau bisa hilirisasi sampai ujung kita di sini. Mindset industrialis. Ngapain kita ngekspor ekstraktif aja barang mentah kita ekspor? Di sini nggak terbuka lapangan kerja dong. Itu mindset industrialis. Jadi yang kayak gitu-gitu sesederhana itu sebenarnya ngeliat tuh. Jadi pro penciptaan lapangan kerja. Bukan pro subsidi dan bantuan. Ya mungkin tuh awal-awal ada pro subsidi, bantuan, gratis ini, tapi sisanya adalah kan nggak mungkin negara menanggung beban itu terus. Anda harus kerja dong. Anda harus produktif dong. Begitu Anda produktif, baru Anda dapat bayaran. Anda dapat bayaran, Anda punya daya beli. Kan soal harga mahal dan murah itu kan tergantung daya beli. Kalau kita punya 10.000, harga makan 12.000 ya mahal buat kita. Tapi kalau kita punya 50.000, harga makan 12.000 buat kita nggak mahal. Kan begitu. Jadi purchasing power tuh juga ngefek tuh, nggak cuma sekedar harga. Oh harga mahal sekarang, iya. Berarti duit lu kurang. Mungkin ada satu saat kita nggak bisa lagi nekan harga nih.
kasih subsidi biar harganya murah, mungkin nggak sanggup lagi kita. Itu kalau gitu apa? Pendapatannya harus naik. Ya. Ya, kalau kata orang tua kita di kampung ya gitu bang. Kalau masih sanggup lu bayar belum mahal itu. Nah, gitu. Gitu. Jadi banyak hal ya yang bisa dilakukan. Nah, mindset itu kelihatan dari sana. Jadi kalau yang industrialis ini menurut Abang yang di tengah-tengah ini. Gitu. Tapi ya kelihatan kok orang yang mindsetnya industrialis, modern, maju gitu sama yang masih agraris itu kelihatan kok. Dari cara komunikasi kelihatan, dari cara berkampanye kelihatan. Tapi yang lebih menyenangkan memang yang agraris ini karena dekat dengan masyarakat kan. Iya, ya, tapi dekat saja dia tahu nggak dia harus bikin apa terhadap masyarakat. Selain dibikinin jadi konten, dia tahu nggak bikin apa aja buat masyarakat. Kebijakannya apa aja. Selain dia turun-turun traktor sawah, merasakan cara petani mentraktor atau nanam padi, dia tahu nggak apa kebijakan yang harus dia taruh di sini. Selain subsidi dan bantuan. Membangun ininya tadi ya. Iya, kalau bisa ya industrialisasi di sektor pertanian. Apa? Intensifikasi teknologi apa? Apa? Iya, kan itu harus dipikirkan. Jadi makanya Abang tuh kalau dari sisi kebutuhan tuh nggak bisa ditawar. Kita boleh debat, tapi orang mungkin akan susah menolak argumen bahwa kita butuh pemimpin yang punya mindset. Kayaknya kalau di selera kita udah nggak bisa berdebat, Bang. Nggak bisa debat itu soal selera. Iya, selera Abang suka rendang, saya suka cincang. Gimana kan nggak bisa debatinnya, tapi di kebutuhannya bisa. Bisa. Nah, mulailah kita berdebat kebutuhan. Cuman kemarin itu ada juga orang, oh iya Bang, saya punya kebutuhan ini Bang. Dia nggak paham itu kebutuhan sebenarnya. Saya butuhnya yang merakyat Bang katanya. Nah, jadi nggak paham dia kebutuhannya. Apa yang jadi kebutuhan dia nggak paham dia. Saya butuhnya yang keluarganya baik-baik aja Bang katanya. Dia nggak paham dia kebutuhan itu apa itu berarti. Kalau kita ini middle income sekarang, kalau kita jadi negara maju, artinya kan 12.000 kan kita misalnya 4.500 kita butuh 12.000 nanti. Iya, yang paling gampang kan caranya kita ngitung 3 kali penghasilan kita hari ini aja. Iya, gitu. Kalau kita punya 5 juta per bulan hari ini, berarti kalau Indonesia maju kita punya 15 juta. Kayak gitu. Ya mikirnya harus kayak gitu. Itu yang kita butuh kan? Nah, itu yang kita butuh. Nah, yang kita butuh siapa yang punya roadmap ke sana? Iya, kalau saya punya siapa sekarang yang bisa kerja buat itu? 30 juta sebulan ya saya penghasilan saya bisa hampir 100 juta. Itu benar. Gitu. Itu logika yang paling benar. Jadi menurut kita siapa yang mampu meng-create kita yang sekarang punya gaji 5 juta ya 10 tahun lagi misalkan dalam 10 tapi ke depan kita punya gaji 15 juta minimal. Jadi harga makan 20.000 30.000 nggak soal lagi buat kita gitu. Kalau gaji 15 juta sebulan. Kalau gaji 15 juta. Iya. Kan gitu. Jadi itu yang ini. Nah, siapa orang yang punya roadmap itu yang kita pikirkan. Itu namanya kebutuhan. Kalau yang ya pokoknya saya yang penting dia soleh gitu. Sholat subuh dia keliling tiap pagi. Itu selera. Itu selera, itu bukan kebutuhan. Dia bisa kerjain apa buat kita maju? Saya butuh yang merakyat, itu selera. Dia bisa kerjain apa buat kita maju? Saya butuh yang humble yang bisa diakses oleh masyarakat. Dia bisa kerjain apa buat kita maju? Bisa nggak kita cari titik tengah antara selera dan kebutuhannya nih Bang? Masalahnya selera dan kebutuhan itu bukan soal titik tengah, tapi dua jalur yang berbeda. Nasi Padang Abang bilang tadi ya. Iya, 2 jalur yang berbeda. Nasi Padang kita bisa jantung koroner kan. Tiap hari kita makan 3 kali. Tapi enak. Iya, kalau yang kita butuh kan belum tentu enak. Salatan ini Bang vegetarian ini. Sebagai darah Padang ini. Itu yang kita iniin. Jadi susah ketemu. Jadi kalau mau cari pemimpin, ginilah. Kalau makan nyari selera itu masih oke. Kita yang nanggung diri kita sendiri gitu. Iya. Tapi kalau pemimpin itu dia akan menanggung hampir 300 juta orang. Makanya jangan pakai selera kalau gitu. Berarti orang industrialis ini di mana Bang? Siapa yang karakternya kayak apa? Misalnya kita sebut ada 3 nih. Menurut Abang siapa yang paling industrialis di antara 3 ini nih? Mas Anies kan sekolah tinggi itu iya, kan. Tapi mindsetnya belum industrialis. Kalau masih mikir pribumi non pribumi, iya. Ya kan saatnya pribumi jadi tuan rumah di negeri sendiri, itu bukan kaum industrialis. Kaum industrialis itu nggak masalah siapapun yang kerja di situ nggak masalah. Buka aja lapangan kerja. Berarti kalau lapangan kerja oke orang lain yang kerja, tapi kita bisa bisnis karena orang kerja itu bahkan butuh toilet. Iya. Bahkan butuh tisu toilet. Bisa kita jualan tisu toilet sama dia, pakai uang dia yang kita ambil.
Kalau kita nggak bisa kerja di sana, kan kita pikir kita aja yang bisa kerja di sana kan gitu. Atau kalau kita punya SDM ya kita yang kerja di sana nggak apa-apa. Ya gitu. Jadi cara berpikir itu nggak cuma gara-gara sekolah. Tapi track record dia selama ini dia memikirkan itu apa. Jadi kalau orang masih terikat dengan tanah, ya kan, posesif sama wah ini milik kita, ini bukan milik. Dia nggak ngerti bahwa milik kita pun bisa kita taruh jadi seolah-olah milik orang lain, tapi kemudian kita mendapatkan manfaat dari sana. Dia nggak tahu bahwa yang punya kita tuh bisa kita kerjasamakan dengan orang lain dan kita bisa mendapat manfaat dari itu. Iya. Nggak harus kita macul sendiri, nanam sendiri, matik sendiri. Itu kan mindset kaum agraris. Sama kayak misalnya kita mau masuk sektor industri tapi cuman kita yang boleh masuk di sektor industri ini. Itu kaum masih kaum agraris tuh. Kenapa? Itu artinya kita nanam sendiri. Iya. Di tanah kita sendiri, kita modalin sendiri, nyangkul sendiri, metik sendiri, manen sendiri, jual sendiri. Ya, kalau industri kan ilmu pengetahuan ini bisa datang dari mana aja, Bang. Bisa datang dari mana aja. etnis manapun, dari Bisa. Termasuk suku juga manapun, kerjaan bangsa. bisa datang dari mana aja. Dan ada spesialisasi. Mungkin dari mulai tanam sampai jual itu mungkin ada 10 orang yang terlibat di situ. Rantainya, chain-nya. Nggak apa-apa. Berarti ada 10 orang yang terima manfaat dari rantai itu. Ada spesialisnya masing-masing. Sama kayak podcast ini kan nggak semuanya ahli nih. Ya kan ada yang video editor. Nggak mungkin Ari kerjain sendiri. Kalau Ari kerjain sendiri dari awal sampai akhir efisien, tapi itu kaum industri, kaum agraris. Itu Ferry Irwandi itu agraris, Anda Ferry Irwandi. Anda edit sendiri, Anda bikin skrip kapan sendiri. membesarnya? Kapan membesarnya? Tapi lebih besar dia, Bang. Bukan. Ini sustainability loh. Oh iya. Sustainability. Kalau konten lebih banyak kami sih. Iya, Bang. sustainability apa segala macam. Besar itu jangan cuma dilihat dalam sekejap siapa yang besar. Iya. Uang juga banyak kami kayak Gitu. Ya termasuk ya kayak gitu. Nah, kayak abang dulu bikin perusahaan, itu yang seumuran, yang 2 kali 3 kali lebih maju itu banyak. Tahun 2010 itu yang bahkan yang di bawah itu sudah jauh lebih maju, itu banyak. Tapi karena mereka sendiri, Betul. nggak membangun organisasi, spesialisasi dan segala macam. Ini kan hanya ada di kaum industrialis gini. Akhirnya sustainable siapa? Iya. Akhirnya yang bertahan dan tumbuh besar siapa? Kalau mereka ya segitu-segitu. Dulu buat kita tahun 2010 mereka udah hebat. Tapi mereka tahun 2010 sama aja kayak mereka sekarang. Ada abang kita tuh satu tuh. Sering kesini juga. Iya. 2010 udah hebat. 2010 udah hebat, tapi 2010 dia begitu, hari ini masih begitu juga. Gitu. Sementara kita waktu 2010 jauh di bawah dia. Tapi hari ini kita jauh di atas dia. Nah, industri itu kayak gitu, dia berorganisasi jago. Itu yang terjadi sama China gitu, Korea ya Bang ya. Yang dulu Korea itu kan Pak Saroidi dikirim ke Korea untuk jadi busuk banget Korea. dubes itu kan negara kalah perang Bang, kayak negara Afrika sekarang kan. Iya gitu. Jadi dia dulu ngeliat Indonesia, wah paten Indonesia nih. Sama kayak Malaysia dulu ngeliat Indonesia paten. Belajarlah mereka kirim mahasiswa ke sini kan. Tapi Indonesia yang dulu mungkin udah di bawah dia, jadi kita yang belajar ke dia jadinya, sekolah ke dia. Gitu. Iya. Kalau Malaysia sekarang kita udah mulai naik lagi. Karena ekonomi nih, karena ekonomi nih. Pendidikan nggak tahu kita. Iya. Orang Malaysia yang di Oxford jauh lebih banyak daripada kita yang di Oxford nih. Betul. Yang di Cambridge jauh lebih banyak orang Malaysia daripada kita ini. Kalau ekonomi masih di atas kita. Nah, kalau ekonomi masih. Karena kita raksasa lah kalau di sini. Size menang di ukuran. Gitu. Kalau income per kapita enggak. Oh iya, per kapita kalah. Nah, itu. Nah, kalau industri harus ke situ kan. Kalau industri harus ke situ. Nah, kita lihat dari nama-nama ini nih, Bang. Mas Anies udah gugur tuh sebagai industrialis kita. Enggak industrialis. Ya, kan, apalagi nggak mau berpartai. Oh iya, kalau industrialis harus berpartai ya? Iya, ciri khasnya itu berorganisasi. Oh iya. Nggak bisa solo karir. Nggak, perspektifnya harus organisasi, bukan ketokohan lagi bukan ya? Bukan ketokohan lagi, industrialisasi. Sustainability, dia ganti CEO kapan aja bisa orang industri ini. Iya, betul. Nggak ada kepemilikan yang ajak itu nggak ada. Bukan soal komunis ya, tapi misalnya kepemilikan soal kefiguran apa segala macam nggak begitu. Ya kalau kayak pesantren ini masih feodal kita nih, main tokoh-tokoh ini masih feodal kita ini. Betul nih kayak jokes orang NU Bang. Kalau pesantren kiainya meninggal, pesantrennya bubar kan? Itu. Karena menyatu antara kelembagaan dan ketokohan tadi gitu. Makanya Abang pensiun tahun 2019. Kantor masih ada kan? Kantor masih ada. Iya. Tapi kan coba konsultan lain kalau nggak mundur ini, kalau nggak bubar kantornya, pensiun aja itunya pemiliknya. Pemiliknya kalau nggak bubar kantornya. Iya betul.
Nah itu ada konsultan politik yang agraris juga berarti. Mesti ketokohan feodal. Abang maksudnya siapa nih? Gitu. Jadi kita kelihatan dari sana kok. Jadi dia membangun sistem. Sistem ini bisa berlanjut, sustainable itu kaum. Dia membangun kaderisasi, membangun apa dan segala macam. Ada orang yang siap mengganti. Jadi kalau dalam konteks orang industrialisasi itu semua orang bisa di replaceable. Orang bisa diganti. Semua orang bisa digantikan termasuk Si foundernya. Foundernya bisa diganti. Iya, Steve Jobs aja dipecat Bisa kan. diganti. Bisa diganti. Dipecat sama CEO-nya Kalau kan. kaum feodal, Iya, betul. hilang tuh pemilik, runtuh itu barangnya. betul. Runtuh tuh. Jadi kayak gitu. Betul. Nggak terikat dengan toko, nggak terikat dengan lahan, nggak terikat dengan asal muasal. Google itu entah berapa negara itu CEO-nya ganti-ganti. Terakhir India. Iya. Ya udah begitu. Udah nggak peduli lagi dengan kewarganegaraan. Kaum industrialis, sustainable. Nah, kalau ini Anies apalagi sesuai abjad aja nih, gitu kan. Ganjar Pak. Apa? Kalau Ganjar kalau lihat rekam jejak dia, kan nggak ngelihat kita Mas Ganjar orang yang punya terobosan seperti kaum industrialis. Semua kampanye populis aja kan. Dan paling lama di jabatan publik loh di antara 3 orang. Paling lama jabatan publik. Tapi ini populis aja. Jadi nggak kita ngelihat terobosan untuk itu nggak ada. Gitu. Kalau misalnya Mas Anies sudah tadi, Mas Ganjar juga begitu. Kita belum ada lihat terobosan gitu. Jadi kalau begini ya paling mending ya harus nyari wakil yang kaum industrialis. Mau nggak mau, mungkin kita nggak dapat yang ideal. Tapi ya kita harus cari kayak gitu. Siapa Bang pilihannya Bang? Kenapa? Yang dekat dengan kultur industrialis. Kalau yang dekat dengan kultur industrialis, bukan NU dong berarti ya. Bukan kultur NU, kultur industrialis. Iya betul. Yang paling paripurna itu Pak Erlangga. Ya. Kalau soal industrialisasi dia paling paripurna lah. Tapi ada yang punya mindset industrialisasi juga, Erick Thohir. Sandiaga Uno. Iya Sandi betul. Iya, punya mindsetnya. Tapi Sandi sama Erick ini udah jadi NU Bang sekarang. Udah jadi. Sudah terikat. Enggak, tapi kita nggak tahu. Tapi ada kekurangan juga. Ini belum berorganisasi. Oh iya 2 orang ini ya. Iya, belum berorganisasi politik. Sandi sama Iya, Erick. sama Pak Erick kayak gitu. Tapi Bang Sandi udah masuk P3. Iya, itu kan dipakein baju. Oh, iya. Berorganisasi secara betul itu kan bukan dipakein baju. Betul. Dia memang dari ini ya. Nah, kalau Pak Prabowo itu dia mungkin karena dia di tentara ya, kita nggak ngelihat itu. Tapi ketika dia di tentara itu dia membangun. Ketika dia jadi komandan Kopassus ya Kopassus kita paling disegani. Makan dia dijaga. Karena dia percaya dengan kualitas tentara, kalau nggak makannya dijaga ya gimana mau jadi tentara. Ransum tentara luar biasa waktu itu di zamannya Pak Prabowo. Persenjataan dia mau modernisasi. Nah itu tuh ciri-ciri orang industrialis. Satu lagi tuh bukan nerimo, pokoknya kita yang penting hidup cukup. Enggak, dia ada peningkatan terus. Persenjataan alutsista diperbarui, nggak boleh kita berhenti memperbarui alutsista. Senjata-senjata kita diperbarui. Badan kita harus lebih sehat. Dan semua investasi teknologi di dunia itu awalnya dari militer kan? Dari militer. Iya kan, MIT itu kan gara-gara Silicon Valley itu kan tempat investor silikon untuk kebutuhan militer kan? Dan saya dengar dari beberapa orang yang di sektor persenjataan sekarang dia nggak mau lagi kasih kontrak pengadaan ke calo yang kemudian kasih vendor yang mengerjakan. Sekarang harus punya bisnis real, baru bisa dapat kontrak. Nggak bisa lagi kasih ke pedagang. Harus punya bisnis real. Kalau pengadaan kapal harus punya bisnis real kapal. Nggak bisa. Kamu nggak punya galangan kapal, kamu nyalo aja nggak bisa. Kamu harus punya galangan kapal, makanya dikasih ke PT PAL. Nggak bisa Max Havelaar ini. Nggak bisa Max Havelaar. Dan dia bapaknya itu penggagas industrialisasi pertama. Oke, begawan ekonomi dan penggagas ekonomi. Benteng itu kan industrialisasi pertama, walaupun tuh masih agak-agak chauvinis ekonomi benteng itu, tapi itu industrialisasi. Membangun industri dasar, industri ini segala macam. Tapi kan nggak pernah kejadian karena kita konflik aja terus kan. Bangsa ini. Tapi secara ide, secara mindset bapaknya Pak Prabowo itu kaum industrialis. Ya, Pak Jum. Ya. Pak Sumitro itu kaum industrialis. Ini peletak dasar industrialisasi Indonesia.
PSI bang ini bang. PSI. Iya gitu. Iya, orang nggak tahu aja tuh bapaknya Pak Prabowo Itu itu PSI. Partai Sosialis Indonesia. Gitu. Tapi mindsetnya industrialisasi. Jadi yang ideal betul nggak ada. Yang punya nama besar untuk jadi capres nggak ada. Nah kalau di wakilnya Pak Prabowo nggak ada masalah kalau bukan kaum industrialis juga dong berarti. Iya tapi kan lebih baik kalau kaum industrialis kan. Oh. Lebih terarah kan. Karena Pak Prabowo mungkin nggak khatam betul soal industrialisasi, soal pencipta lapangan kerja mungkin nggak khatam betul. Iya. Jadi harus dia punya mindsetnya iya, tapi mindsetnya, dalam iya. operasionalisasinya belum tentu. Belum tentu. Sampai ke level mikro dia belum tentu. Jadi bisa begitu. Tapi dia bisa memahami itu ketika misalnya ada proposal ada begini-begini dia akan bisa paham. Oh ya kita lagi ngebangun ini, kita mau ini, paham dia itu. Gitu. Kalau yang ini susah lah. Bangun reklamasi aja ditolak itu bukan yang lahan menurut itu yang lahan yang ada di pulau gitu loh. Bukan bikin pulau itu dibuat dia tuh ditolak itu bukan industrialis itu. Iya ya, lahan tuh udah diciptain orang pula kan. Iya, betul. Terikat banget sama itu aneh tuh. Ini pendukung Anies marah-marah sama bukan gua kaum abis ini. Industrialis itu. Ya kita butuh itu, kita butuh itu. Walaupun Pak Prabowo juga nggak perfect di hal itu. Perfect. Dalam pengalaman real mungkin nggak lengkap ya. Tapi mindsetnya dia dapat. Mindset, tapi di dalam pengalaman real nggak ada. Kalau Mas Ganjar kita nggak tahu. Ya nggak ada jejaknya. Ya lebih ke nggak tahu kan. Ya sama kayak itu. Bukan nggak ada kan. Itu sama kayak kalau Mas Ganjar yang mengajukan proposal damai pasti nggak ditolak sama Ukraina sama Rusia. Nah sama kayak gitu tuh. Sama kayak gitu tuh. Lebih ke nggak tahu aja. Lebih nggak tahu kita. Apakah diterima atau enggak ya mungkin aja diterima. Tapi proposalnya mana? Kita nggak tahu. Apa sopan betul sama Mas Ganjar. Masih ada peluang kayaknya. Tapi kita nggak tahu. Ya gitu. Tapi kan kalau misalnya 5 tahun lagi Mas Anies di DKI menunjukkan bahwa dia pro industri, lapangan kerja, itu bisa berubah pikiran kita nanti. Tapi kan UMK kemarin Mas Anies bagus tuh Mas, Bang. Kabur kan industrinya dari Jakarta kan? Oh kabur ya akhirnya. Dia kan pada lari ke Karawang, lari ke Cikarang, lari ke mana kan? Industri digituin. UMK Jakarta jangan dipikir itu pro industri loh. Begitu dinaikkan industrinya ada di Jakarta. Iya betul. Itu kaum agraris itu. Kalau kata Arief Budimanta kemarin di sini, Karawang itu udah seperti Detroitnya Indonesia. Ya pindah ke sana jadinya. Nanti mungkin pindah ke Jawa Tengah juga, pindah kemana juga. Tapi Jawa Tengah itu kita nggak ngeliat terobosan gubernur, akhirnya kan semua itu didorong oleh pemerintah pusat, kek jadinya. Kek ya, itu karena tidak mau berurusan dengan pemerintah daerah. Makanya dibikin kek kan. Dibikin kek, nggak mau urusan sama pemerintah daerah. Pemerintah pusat yang menghindar gitu. Jadi kita belum lihat terobosannya memang gitu loh. Belum lihat kita terobosannya. Tapi pabrik semen tuh Pak Ganjar itu begitu nasibnya. Kejadiannya begitu gitu. Ya apapun itulah kita belum lihat. Belum lihat itu. Rekor ya dan bahkan mindsetnya pun belum lihat ya. Belum lihat mindsetnya saya belum lihat. Kalau Pak Prabowo kan paling nggak mindsetnya Bang udah lihat. Mindsetnya udah kelihatan. Kalau Mas Anies nggak ada. Nggak ada. Ini sekolah tinggi loh Bang, NIU Bang dia Bang. Kalau dibalik UIN. Iya tapi kan ya orang kan bisa aja sekolah tinggi, tapi kan mindset nggak terbentuk tiba-tiba kan. Itu kalau juga pilihan. Saran Abang buat Mas Anies jadi apa jabatan publik yang paling cocok buat beliau setelah 2024? Yang paling baik Gubernur DKI lah. Gubernur DKI ya Bang. Karena itu tempat yang bisa membuktikan Mas Anies bahwa dia layak untuk jadi calon presiden berikutnya itu Gubernur DKI. Dan banyak hal yang bisa dia kerjakan di sini karena ini kota advance. Iya. Kota advance itu sebenarnya pemerintah tuh cuma perlu memfasilitasi hal-hal yang belum dikerjakan swasta aja. Minor-minor aja. Kalau Mas Gibran buat kemana? Ya nggak tahu Abang, saran Abang baiknya Mas Gibran. Ya kan nggak boleh ugal-ugalan ya. Jadi ada anak yang prospektif, ada anak yang menjanjikan tuh juga nggak boleh di ini ugal-ugalan gitu. Eksploitasi ya. Eksploitasi ugal-ugalan. Kalau dari wali kota ini dirasa cukup baik, kemudian dia mau jadi gubernur, boleh dicoba. Tapi ya sebaiknya memang nggak ugal-ugalan, karena masih muda kan. Masih muda. Misalnya gini, Mas Gibran harus membuktikan diri membangun Solo seperti Pak Jokowi membangun Solo
tanpa ada support yang luar biasa dari pusat. Ketika Pak Jokowi udah nggak presiden lagi. Iya. Itu baru bisa dilakukan. Kalau sekarang kan di Solo mau minta apa juga dikasih. Minta stadion dikasih. Iya. Minta rumah sakit pasti dikasih, minta jalan pasti dikasih. Siapa yang berani tolak? Pembangunan di Solo bisa banyak gitu loh. Iya. PSN bisa ditaruh di Solo semua kalau mau gitu. Ya tapi ini kan bukan jalan yang betul-betul natural gitu loh. Leadershipnya ada, bakatnya ada. Kelihatan kok bakatnya. Politiknya juga kelihatan bakatnya, tapi kan nggak boleh didorong ugal-ugalan. Kalau didorongnya ugal-ugalan kasihan. Bukan nanti misalnya dia justru bisa menggantikan Pak Jokowi ketika masanya sudah sampai. Tapi kalau didorong ugal-ugalan hari ini, wah itu kasihan. Pastikan jam terbang itu kan penting. Ya. Mau sehebat apapun orang, seberbakat apapun orang kan nggak bisa tiba-tiba kemudian sampai di level yang begitu tinggi dan begitu besar. Yang kalau misalnya jam terbang kita belum sampai. Makanya kalau dia wali kota sekarang tuh percobaan yang paling bagus. Tapi 2 kali di Solo juga nggak ada salahnya. Membuktikan diri nanti bisa membangun Solo, bikin Solo berubah ketika supportnya nggak seluar biasa sekarang. Ya itu menarik. Pembuktiannya kan begitu. Bukan hanya jadi calon gubernur Ya kalau hari kemarin itu Solo aja nggak bisa kekurangan tabung oksigen loh. Langsung menteri-menteri datang kirim tabung oksigen. Kompresor buat napas itu kan bahkan bisa ngasih ke daerah lain Solonya gitu. Kenapa? Ditaruh di sana semua. Oh iya ya kemarin ya. Gawat juga ya Bang ya. Iya maksudnya begitu gitu. Jadi rest area paling bagus se-Indonesia kayaknya di Solo itu tuh Bang. Maksudnya Di begitu gitu. Boyolali. Kalau sekarang kan masih sangat luar biasa gitu. Supportnya masih nggak ada yang salah dari support yang luar biasa itu. Tapi harus membuktikan diri ketika tanpa support yang luar biasa pembangunannya masih oke nggak? Oke. Jadi perubahan Solonya masih terlihat nggak kan gitu. Gitu. Kita mah objektif aja kayak gitu. Karena kalau ada orang bagus, jangan didorong ugal-ugalan. Bahkan Mas Anies hari ini jadi calon presiden buat saya itu masih agak ugal-ugalan. Bahkan selevel Mas Anies aja Bang. Kan dia punya angka Bang. Yang nggak punya angka aja pede kok. Iya kalau nggak punya angka tapi kapasitas sama angka beda kan. Oh soal kapasitas. Tapi kalau 5 tahun lagi mungkin matang dia. Masuk partai matang dia. Jadi ketum Nasdem ya. Jadi ketum Nasdem matang dia. Maju dia jadi calon presiden udah benar-benar matang dia. Dari sisi kapasitas juga dia bisa belajar nih. Kelemahan kemarin di mana, kesalahan kemarin di mana, kekeliruan kemarin di mana, banyak hal yang dia bisa perbaiki. Ketika tampil nanti kan dia kan pintar. Orang pintar ini kan cepat belajar. Ya. Apalagi kalau masuk sama dia industrialisasi ini kan. Ya. Belajar dia 5 tahun ini soal industrialisasi kan. Iya. 5 tahun lagi jago dia. Iya betul. Tapi Mas Anies kan S1-nya ekonomi Bang, harusnya kan paham ya. Itu nggak tahu kita. Oke, makasih Rasmi, terima kasih Bang udah datang ke Total Politik. Oke, sampai jumpa lagi di Total Politik berikutnya. Nah.